pasti akan selalu ada jarak antara kita dengan mereka. Tetapi bagaimana kita berusaha juga mengalami hidup miskin supaya mereka pun merasa dekat dengan kita. Maka cara hidup Yesus yang kaya, mulia dan seterusnya lalu turun ke dunia menjadi orang miskin, itulah yang diteladankan Yesus kepada gereja. Supaya apa? Yesus bisa tinggal bersama-sama dengan manusia yang miskin karena dosa. Dan inilah yang harusnya juga diteladan oleh gereja. Tetapi sekali lagi, gereja kadang-kadang lupa. Contoh yang konkret, tak singgung meneh wae. Ketika kita bangun gereja, kita lihat rumah-rumah di sekitar gereja seperti apa. Lalu bangun gereja yang begitu luar biasa indah, padahal tonggo teparone rumahnya itu sederhana. Tidak klop, tidak ora nyambung dengan situasi yang ada. Itu yang paling kelihatan. Misalnya dalam berkegiatan, sing paling gampang kan soal mangan gitu. Orang miskin sehari habis berapa untuk makan? Lalu kita ketika berkegiatan sekali makan habis berapa? Apakah kita ingat orang-orang miskin ketika kita menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan kita bersama di lingkungan, misalnya ada pertemuan giliran rosario umpamanya, biasanya umat akan merasa beban karena harus makani wong sak lingkungan. Apakah harus demikian? Mending duwite kuwi diluntukke, diparingke wong miskin. Itu jauh lebih bermanfaat, lebih berguna. Dan inilah salah satu kelemahan gereja di mana-mana. Saya kira solidaritas kepada orang miskin bukan sekedar apa yang bisa kita bantukan kepada mereka, tetapi bagaimana cara hidup kita juga seperti mereka. Suster itu bisa menjadi contoh. Suster itu kalau macak biasanya luwih ayu tinimbang orang. Suster itu saya pandang menghayati kemiskinan dengan cara tidak macak. Ya ora suster. Atau ora apa lambune ya ora diabang-abang, pipine ora diabang-abang, alise ora dicat. Coba nek ngono kuwi mesti digeguyuhan. Tetapi itulah semangat kemiskinan yang dihayati, karena banyak orang miskin ya ora iso macak. Daripada nggo tuku apa kuwi? Aisedo, bobongan kuwi mending nggo mangan. Lalu orang-orang miskin selalu berpikir apa yang sungguh perlu, itulah yang akan menjadi pertimbangan utama ketika akan harus keluar uang. Perlu ora? Nek iso ditunda-tunda, nek iso diirit-irit. Maka salah satu yang lain semangat kemiskinan yang bisa dijadikan ungkapan solidaritas kita adalah memanfaatkan, mengoptimalkan sarana yang ada itu sampai sehabis-habisnya. Misalnya Bapak Ibu di rumah duwe sapu, gunakan sapu itu sampai ora iso dienggo meneh. Jangan mudah ketika wis angel banget utawa wis ora iso dandani terus tuku sing anyar, tuku sing anyar. Nganggo odol isih separo tuku sing anyar. Nah, itu bukan semangat kemiskinan. Semangat kemiskinan ketika kita punya odol, beli odol siji yo sak entek-entek nanti dipeciritke ngasih ora metu meneh odole. Nah, itu semangat kemiskinan. Tetapi kadang-kadang kita begitu mudah membuang. Jane isih ono ning mergo ora tau sikatan terus buang. Nah, itu semangat orang kaya, bukan semangat kemiskinan. Maka
solidaritas kita bukan hanya bagaimana kita memberi orang-orang miskin, tetapi bagaimana mereka pun kita masukkan dalam cara hidup kita.